Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah semuanya. Alhamdulillah nih ketemu lagi sama aku Aping yang akan menemani IG Live sore hari ini dalam segmen terbarunya Pasar Modal Syariah nih Sob, yaitu Bakwat, Bedah Kajian Nambah Wawasan. Nah, sebelum mulai live sore hari ini nih, semoga Sobat Pasar Modal Syariah dimanapun kalian berada, eh, selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya Sob, karena seperti yang kita ketahui nih kalau kasus COVID Omicron lagi tinggi-tingginya ya bulan ini. Jadi untuk sobat semua tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal ya. Stay safe and stay healthy nih Sob. Nah, sebelumnya nih Sob, tahu gak sih kenapa program Bakwan ini nih dibuat sama Pasar Modal Syariah? Supaya sobat semua nih bisa mengetahui nih lebih teknis seputar kajian-kajian yang dilakukan oleh OJK mengenai investasi di pasar modal syariah loh. Nah, makanya nih jangan sampai kelewatan ya untuk selalu nontonin live pasar modal syariah setiap hari Jumat di jam 4 sore hingga selesai. Oke deh, kita lanjut nih sob. Sebelumnya Sobat Pasar Modal Syariah sudah pada tahu belum sih? Ternyata ada loh satu pengembangan yang dilakukan oleh OJK. Nah, ini tuh merupakan suatu produk pendanaan infrastruktur melalui dana investasi, infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif atau biasa disebut dengan DINFRA nih Sob. Nah, mau tahu nih lebih lanjut mengenai bagaimana pengembangan DINFRA, khususnya yang berbasis syariah? Nah, simak terus deh live Instagram sore hari ini karena hari ini nih kita kedatangan narasumber spesial. Beliau merupakan Ibu Din Sukmarini, merupakan Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi nih, kita invite langsung aja ya Ibu Dinnya sebentar. Nah, Assalamualaikum Budin, selamat sore. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Budin gimana? Sehat semuanya Bu, keluarga? Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah. Nah, mungkin nih Bu sebelum kita lanjut nih Bu ke pertanyaan, mungkin Budin bisa dulu nih menyapa Sobat Pasar Modal Syariah yang lagi menonton sore hari ini nih Bu. Silakan tuh Bu. Baik, baik, terima kasih Mbak Aping. Assalamualaikum, Sobat Pasar Modal Syariah semua. Sudah lama ya kita nggak jumpa. Ini apa namanya? Ini baru baru saya nongol lagi nih. Sudah sekian lama nggak nongol ya di apa namanya IG Pasar Modal Syariah. Semoga ini bisa apa namanya? Mengobati kerinduan saya bertemu dengan teman-teman, dengan sobat-sobat di pasar modal syariah gitu. Terima kasih itu mungkin. Oke deh, selain itu juga menambah wawasan nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah yang Insya nonton ya Bu. Allah. Ya, insya Allah. Nah, untuk live kita hari ini nih Bu, kita kan akan ngebahas mengenai bedah kajian Dinfra nih ya Bu. Dinfra Betul. Syariah dalam tema patungan membangun infrastruktur secara syariah nih. Mungkin sobat pasar modal syariah di sini masih banyak yang belum tahu atau misalkan bingung nih Dinfra ini apa sih? Nah, saksikan terus nih live-nya sore hari ini sama Budin. Nanti kita akan kupas ya Bu ya mengenai Dinfra Siap. ini nih. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Belajar untuk bareng kita. siap, siap. Nah nih Bu, sebelum kita eksplor lebih jauh diskusi kita hari ini nih Bu, seperti yang tadi Aping bilang, kalau misalkan mungkin Sobat Pasar Modal Syariah belum banyak yang tahu nih Dinfra ini, mungkin Budin bisa menjelaskan dulu nih di awal, sebetulnya tuh apa sih Bu Dinfra Syariah itu Bu? Baik. Sebelum kita ngomongin di infra, saya ini banget ya surprise dengan namanya di PM Syariah ini bakwan. Bakwan. Sore-sore ini enak makan bakwan emang ya. Betul Bu. Sambil minum teh atau kopi hangat gitu ya, makan bakwan. Betul. Tapi jangan terlalu banyak gorengan soalnya. Tapi insya Allah Radang yang nanti bakwan ya Bu. ini, kalau yang bakwan kali ini nggak bikin sakit, tapi justru bikin kita semakin melek gitu ya, Betul, Masya semakin banyak Allah. pengetahuan. Baik, kita sekarang ini ya ngebahas di apa sih tentang dinfra syariah gitu. Sebelum masuk ke dinfra syariah, kita ngomongin dinfra dulu. Jadi dinfra ini sebenarnya salah satu produk yang dikembangkan oleh OJK tuh di tahun 2017. Jadi saat itu
pemerintah kan sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur gitu kan, baik jalan tol apapun itu pemerintah sedang giat-giatnya membangun Mm-mm. infrastruktur dalam rangka untuk percepatan ekonomi Indonesia seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2017 OJK menerbitkan peraturan POJK, peraturan OJK nomor 52 terkait dengan Dinfra ini. Nah, apa sih Dinfra itu? Jadi Dinfra itu kalau bahasa peraturannya nih, wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Untuk selanjutnya, sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Itu bahasa pakemnya. Hmm. Bahasa gampangnya gimana? Jadi gampangnya, Dinfra itu semacam reksadana, cuman bedanya dengan reksadana yang lain, ini adalah uang dari investor itu nanti diinvestasikan ke aset infrastruktur. Seperti itu. Kalau selama ini kan teman-teman pasti kenal ya, ada reksadana saham, ada reksadana sukuk, reksadana efek luar dari dana. Nah, kalau itu kan diinvestasikan di saham Mm-mm. atau di obligasi. Nah, kalau yang ini di infra ini adalah diinvestasikan pada aset infrastruktur. Nah, seperti itu. Nah, mungkin jadi timbul pertanyaan, aset infrastruktur itu apa sih gitu ya? Jadi kalau di peraturan ini pun juga didefinisikan bahwa aset infrastruktur itu adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, kemudian perangkat keras, dan perangkat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik. Nah, seperti itu Mbak Aping. Jadi nanti apa bentuknya? Nah, ini mungkin sekalian ya Hmm. menyimak. Jadi bagaimana ketika misalnya di infra itu kontrak investasi kolektif itu melakukan investasi, itu bisa melakukan investasi secara langsung dalam aset infrastruktur. Nah, ini asetnya syaratnya harus berada di wilayah Indonesia. Kemudian mendukung program pembangunan pemerintah dan bermanfaat bagi publik. Jadi misalnya aset infrastruktur itu seperti pembangunan jalan tol. Nah, itu aset infrastruktur atau pembangunan tenaga energi gitu kan. Baik itu tenaga air ataupun apa seperti itu. Yang intinya adalah aset-aset ini diperlakukan untuk pelayanan masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, KIK atau dana investasinya ini bisa langsung investasi pada bentuk-bentuk aset infrastruktur ini. Jadi nanti menjadi investornya dalam sebuah proyek seperti itu. Jadi dana-dana yang masuk dari investor diinvestasikan pada sebuah proyek. Atau bisa juga investasi secara tidak langsung. Nah, ini secara tidak langsung maksudnya apa sih? Jadi misalnya kalau nggak langsung itu adalah investasinya dalam bentuk kepemilikan saham dari pihak yang memiliki aset infrastruktur. Misalnya dia investasi pada perusahaan-perusahaan infrastruktur. Contoh ya, perusahaan-perusahaan konstruksi gitu ya, kan mereka punya proyek-proyek infrastruktur yang banyak. Nah, ini Dinfranya berinvestasi pada perusahaan-perusahaan semacam ini dengan membeli saham-sahamnya misalnya. Atau bisa jadi juga di dana infrastrukturnya ini, di infranya berinvestasi dalam bentuk membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan infrastruktur, atau kalau syariah pastinya adalah sukuk gitu, sukuk yang memang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, itu sekilas tentang di infra syariah, Mbak Aping gitu. Jadi memang Dinfra ini salah satu produk investasinya tuh ini ya Bu, memiliki ciri khas penggunaan aset infrastruktur ya Bu ya. Betul. Jadi yang mendukung program pembangunan penyedia pemerintah untuk membawa kemanfaatan tentunya untuk publik juga gitu ya Bu. Betul. Oke deh. Ada penjelasan lagi Bu? Nah, apa namanya? Di sini untuk sampai dengan saat ini memang kita belum ada dinfra yang syariah gitu. Hmm. Jadi dari peraturan yang sudah diterbitkan OJK pun belum mengcover dari terkait dengan dinfra syariah. Oleh karena itu kami di OJK tahun lalu kami sudah melakukan kajian riset terkait dengan pengembangan di infra syariah. Di situ kita melihat seberapa besar sih potensinya, seberapa besar kebutuhannya dari sisi investor maupun dari sisi pemilik aset infrastruktur, kebutuhan akan pendanaan itu. Jadi kami pun juga
melakukan hal itu, dan memang dari hasil kajian ini kita melihat adanya potensi yang sangat besar. Pertama adalah potensi dari keberadaan kebutuhan akan pendanaan terhadap pembangunan infrastruktur. Karena kalau dari rencana pembangunan pemerintah itu sangat besar sekali dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Karena kita tahu ya, Indonesia itu negara yang kaya akan alamnya, cuman kadang kita masih terbentur pada infrastruktur untuk menjangkaunya, seperti itu. Bahkan contoh lah ya, dalam hal pariwisata gitu kan, kalau di luar negeri, ketika kita berpariwisata, mau ke pantai kek, mau ke air terjun, ini biar pengalaman saya dulu, kita nggak perlu bingung-bingung harus punya kendaraan sendiri. Naik bus udah bisa nyampe gitu kan. Naik bus atau naik tram itu bisa langsung nyampe di udah nyampe mau jetinya di pantai gitu. Nggak perlu lagi naik yang macam-macam. Jadi kalau sekarang kita alami di sini, mau ke pantai kalau nggak punya kendaraan sendiri, kok kayaknya susah ya, kendaraan umum bisa menjangkau seperti itu. Nah, ini juga salah satu misalnya nanti bisa menjadi sasaran untuk bisa pembangunan infrastruktur seperti ini gitu. Nah, seperti itu Mbak Ami. Oke deh nih, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, Aping hampir lupa untuk mengingatkan Pasar Modal Syariah semuanya nih, kalau misalkan memang Pasar Modal Syariah nanti ada pertanyaan, boleh nih langsung aja komen atau misalkan tanya di question box juga. Jadi mumpung ada Budin juga nih di sini, Ya, jadi boleh nih dilampirin aja nih pertanyaannya, insya Allah nanti akan kita bahas juga ya Bu di akhir live juga nih, gitu. Oke nih siap. Bu, kita lanjut nih Bu ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kira-kira apa sih Bu yang melatar belakangi pengembangan produk di infra syariah di Indonesia ini Bu? Nah, yang kenapa kita melakukan kajian ini di tahun lalu ya, salah satu di antaranya hal-hal yang melatar belakangi itu adalah tadi sudah saya sebutkan bahwa Indonesia itu punya rencana pembangunan infrastruktur yang sangat ini ya, sangat besar gitu. Cuman memang dengan adanya pandemi kemarin kan terkendala. Jadi pemerintah lebih mengutamakan dalam mengatasi pandemi untuk kesehatan, penanggulangan pandemi, biaya rumah sakit dan vaksin dan segala macam, sehingga infrastruktur sempat mandek gitu kan dari beberapa proyek juga kayaknya. Nah, ini adalah kita melihat potensi ini sepertinya kita butuh nih dikembangin di infra syariah. Kemudian selain itu juga kan kita sudah ada peraturan yang untuk di infra konvensionalnya, sementara kalau yang syariah kan belum ada. Nah, sementara itu ada kebutuhan juga investor itu butuh portofolio gitu kan, butuh portofolio untuk menempatkan dana kelolaan mereka. Nah, kita melihat seperti ini, makanya tahun lalu kami melakukan kajian pengembangan di infrastruktur di infra syariah ini. Cuma belum dilakukan lalu kajiannya. Dan ini tindak lanjutnya saja seperti itu. Oke, baik. Bu, sebelumnya mohon maaf nih untuk sinyal Aping aman nggak ya Bu? Di Aping suaranya Tadi Budin kayaknya sempat putus-putus nih. hilang-hilang ya gambarnya. Betul. Nah, Sobat Pasar Modal Syariah nih boleh bantu jawab untuk kita nih sinyalnya udah oke belum ya? Udah sekarang. Oh, Nah, sedikit. saya khawatir itu tadi sinyal Nah, saya. soalnya tadi Aping juga nih kayak putus-putus gitu, Budin. Nah, tuh loading lagi nih, Bu. Oke. Bismillah, semoga nggak putus-putus lagi. Oh, Oh, sinyal aku yang oke hilang. deh nih. Sinyalnya Budin nih yang hilang-hilang nih. Sebentar. Coba sekarang sudah muncul lagi sinyal saya. Iya nih. Nah, Oke. kalau di Aping udah oke nih, Bu. Bismillah, semoga sinyal kuat. Bismillah, bismillah. Bismillah, oke deh kalau gitu. Nah, kita lanjut nih, Bu, ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Nah, ini nih pertanyaan yang menarik nih, Bu. Lalu siapa aja sih, Bu, yang bisa berinvestasi di infra syariah ini, Bu? Mohon maaf diulang, putus
suaranya? Wah, masih loading nih, Sob. Sebentar. Oke, tes, tes. Sebentar ya. Ada Bu suara Aping aman? Cek, cek. Aman, aman. Suara saya aman nggak? Masih putus-putus. Suara Budin aman sih, Aduh, cuman kalau untuk gambarnya putus-putus, Bu. gambarnya ya yang Nah, nggak aman coba ya? tes. Oke, cek, cek. Iya. Nah, ini udah oke nih, Bu. Bismillah ya, Oke. insya Allah aman sampai Bismillah, akhir. semoga aman sampai akhir. Amin, semoga. Nah, nih Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Lalu Oke, siap. kira-kira siapa aja nih Bu yang bisa berinvestasi di Dinfra Syariah ini Bu? Nah, tentunya kalau ini memang tidak ada pengaturan khusus otomatis ketika nggak diatur. Nah, itu bahwa siapapun bisa berinvestasi di Dinfra Syariah ini. Baik itu investor retail ataupun investor institusi. Karena kalau berdasarkan peraturan untuk Dinfra itu adalah minimal untuk nilai unit penyertaannya di awal itu 1.000. Jadi siapapun bisa kan? Dan kalau kita berinvestasi semua model dari reksadana itu kan tidak ada batasan seperti kalau kita berinvestasi di saham minimal 1 lot seperti itu Hmm. kan ya. Terus ada juga yang dana investasi lainnya itu ada yang minimal 5M untuk seperti RDPT seperti itu. Nah, kalau di infra ini tidak ada batasan semacam itu. Nah, Jadi kalau untuk contoh Dinfranya nih Bu, yang telah diterbitkan di Indonesia itu tuh gimana tuh Bu performanya? Nah, dalam hal performa, mungkin saya cerita salah satu aja ya, kita sebenarnya ada beberapa Dinfra yang sudah terbit di Indonesia, tapi memang masih berbasis konvensional. Hmm? Itu ada Dinfra yang diterbitkan oleh Mandiri MMI, Mandiri Manajemen Investasi, dan juga ada juga yang Bosfit Asset Management. Nah, itu saya cerita sedikit terkait dengan yang Dinfra yang diterbitkan oleh MMI ini adalah dikaitkan dengan jalan tol gitu. Jadi namanya Dinfra Toll Road Mandiri JPT 001. Nah, ini yang menjadi aset infrastrukturnya itu adalah jalan tol Pandaan. Jadi kalau teman-teman yang di Jawa Timur tuh lewatin tuh jalan tol Pandaan. Nah, itu salah satu proyek yang dijadikan tadi portofolio untuk Dinfranya ini. Jadi si Mandiri itu bekerja sama, ini Mandiri MMI itu sebagai MI-nya, kemudian BK-nya, bank kustodiannya itu adalah Maybank. Nah, mereka membentuk KIK, kemudian bekerja sama dengan Jasa Marga. Nah, ini bentuk kepemilikan, bentuk investasinya ini adalah tidak langsung. Jadi si Dinfra ini berinvestasi pada sahamnya Jalan Tol Pandaan yang merupakan anak dari Jasa Marga seperti itu. Nah, dari sisi ini dia sudah 2 kali melakukan penawaran. Pertama kali diterbitkan itu adalah di tahun 2018. Kemudian melihat kebutuhan pembangunan jalan tol itu sangat masif gitu. Uh, Terus akhirnya si MMI ini juga dengan Jasa Marga menawarkan untuk ruas jalan tol yang lain untuk dijadikan aset infrastrukturnya. Nah, itu di tahun 2019 itu juga menawarkan kembali dan itu cukup ini ya banyak yang diserap oleh investor gitu seperti itu. Jadi performanya lumayan bagus lah gitu. Iya nih, meskipun kalau misalkan dibilang dari syariahnya belum ada ya Bu, kayak semacam produknya, mungkin nih kalau misalkan untuk mahasiswa gitu, bisa nggak ya Bu kalau ini tuh dijadiin penelitian atau misalkan pengembangan gitu, dan kalau misalkan memang ternyata sudah ada barangnya, boleh langsung diinvestasiin gitu ya Bu? Maaf Boleh. nih kalau salah. Tapi saya nggak jualan di sini ya, Iya, nggak jualan, betul. nggak boleh nih ntar kita saya bilang. Betul. Tapi tadi saya sebagai contoh aja bahwa di Indonesia sudah Hmm. ada gitu ya. Nah, nanti tinggal teman-teman tinggal di Wah, bentar ya, Sob. Sinyalnya nih hilang lagi nih, Bu. mohon Tadi maaf. keputus.
Nah, jadi di sini saya nggak jualan, jadi teman-teman nanti bisa langsung aja apa namanya googling lah ya apa Dinfra gitu. Kalau yang ingin berinvestasi di apa Dinfra gitu ya, bisa Betul. bisa langsung klik di websitenya Asset Management seperti itu. Betul. Nah, nih Bu, kita udah ke dua pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita masuk ke Oke. pertanyaan Sobat Pesepeda Syariah semuanya. Nah, apa aja nih Bu Din peluang dan tantangan dalam pengembangan produk di infra syariah bagi penerbit dan investor ini nih Bu? Oke, nah ketika kita bicara tentang peluang dan tantangan, kita bisa melihat dari dua sudut pandang ya, baik itu dari investor ataupun dari sisi penerbit. Penerbit ini dalam hal ini adalah MI. Eh, yang pertama, ketika kita bicara dari sisi penerbit dulu ya, ketika kita bicara tentang peluang, di sini kita melihat adanya besarnya kebutuhan apa namanya akan pendanaan infrastruktur. Jadi kami pun pada saat melakukan kajian itu pernah mengundang salah satu perusahaan infrastruktur dan istilahnya kita menanyakan gitu seberapa besar sih kebutuhan pendanaan mereka untuk pembangunan infrastruktur dan itu sangat besar sekali. Jadi si perusahaan ini pun diamanahi oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur yang sangat banyak gitu. Cuman memang terkendala dari pendanaan seperti itu. Kemudian kami juga melakukan survei pun juga dari sisi apa namanya penerbit ini pun mereka juga mengatakan bahwa ada peluang yang sangat besar seperti itu. Nah, kemudian uh, selain itu juga adanya ini kalau kita melihat di Indonesia ini sekarang sudah ada beberapa MI yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Nah, ini tentunya mereka semakin banyak apa namanya tumbuhnya mereka pun semakin butuh produk-produk baru untuk bisa dikembangkan. Ini adalah peluangnya. Jadi makin banyak MI yang mulai aware juga dengan produk syariah karena saat ini juga mulai banyak orang sadar dengan produk-produk syariah, nyari produk syariah Betul. gitu kan ya. Nah, ini apa keberadaan investor-investor syariah ini juga memberikan challenge buat si MI pengelola reksadana syariah, produk-produk syariah untuk mengembangkan produk-produk yang baru. Wah, ini ada sasaran nih, istilahnya ada targeted market yang perlu mereka sasar. Jadi mereka perlu untuk disediakan produknya. Nah, tantangannya apa? Ini memang masih banyak juga uh, dari MI itu yang belum paham juga tentang pengaturan dari Dinfra itu sendiri, termasuk juga apalagi kalau kita berbicara tentang Dinfra Syariah. Karena pastinya ketika kita bicara Dinfra Syariah, ada aspek-aspek syariah yang harus diperhatikan, di mana itu sendiri untuk sampai saat ini belum ada pengaturannya. Nah, kemudian selain itu juga ada beberapa dari MI itu yang mengalami kendala terkait dengan akses terhadap aset infrastruktur, ya kan? Nggak semua juga dalam hal ini nanti menjalin B2B ini yang menjadi challenge gitu kan dari para MI dengan para perusahaan pemilik aset infrastruktur. Nah, ini yang menjadi challenge buat mereka. Ada yang bilang gampang gitu kan dari beberapa MI, ada yang bilang gampang, ada yang susah gitu. Yaitu relatif ya kita ini, tapi in general ya itu tadi ada tantangan di sini dalam mencari aset infrastruktur. Kemudian selain itu imbal hasilnya ini adalah tantangan juga bagi bagi penerbit. Pada umumnya kan kalau misalnya investor pasti pengennya apa namanya punya pendapatan yang stabil gitu kan. Sementara kalau di infrastruktur itu nature-nya di awal itu kan bisa jadi belum ada pendapatan. Let's say lah kalau infrastruktur jalan tol gitu kan. Pada saat masa pembangunan kan belum dapat income ya, artinya Hmm. belum mengenerate pendapatan orang lewat situ gitu. Jadi secara itu investor belum dapat pendapatan, tapi pastinya dia sudah berharap. Nah, ini sebagai challenge buat CMI bagaimana caranya dalam masa proses pembangunan itu pun bisa menghasilkan ya biasanya kalau MI dari kami pelajari untuk Dinfra yang sudah ada itu mereka menggunakan skim yang berupa tadi investasi secara tidak langsung sehingga dia mendapat walaupun istilahnya itu masih ada pembangunan tapi dia sudah mendapatkan dividen karena dalam bentuk kepemilikan saham seperti itu. Jadi inilah yang
Artinya perusahaan itu kan perusahaan aset infrastruktur itu bisa memiliki pendapatan dari yang lain. Nah, itulah yang Hmm. salah satu bisa disiasati. Nah, bagaimana dengan dari sisi investor? Nah, peluangnya sebenarnya dari investor ini kita dalam hal pengaturannya itu tidak ada yang pembatasan yang ini ya, yang sangat ketat terkait ini investasi ini. Kemudian selain itu juga dari investor tadi eh, ketika semakin banyaknya sekarang investor institusi yang syariah gitu ya, kita melihat semakin banyak investor institusi syariah, baik itu berbentuk asuransi syariah, dana pensiun syariah, kemudian ada juga yang apa namanya kalau kita kenal ada BPKH, kemudian ada apa BP Tapera. Nah ini mereka butuh apa namanya butuh alokasi untuk portofolio mereka. Nah, ini juga menjadi apa peluang bagi Hmm. pengembangan di infra syariah itu sendiri. Nah, tantangannya apa? Lagi-lagi pemahaman seperti itu. Jadi, pemahaman dari para investor ini terhadap di infra syariah itu, mereka harus mengerti nature dari di infra syariah, bagaimana cara pengelolaannya, kemudian portofolionya seperti apa, kemudian aspek kesyarian yang harus diperhatikan seperti apa. Nah, itu beberapa dalam hal apa nih peluang dan tantangan dari Dinfra Syariah ini. Begitu Mbak Aping. Nah, kalau misalkan untuk prospeknya nih Bu, kira-kira di infra syariah ini nih untuk kedepannya gimana nih Bu? Nah, Dinfra Syariah ini tentunya ketika kita bicara prospek, pasti kita juga melihat dari perkembangan industri itu sendiri ya, Betul. perkembangan dari ekonomi itu sendiri. Kita sudah mengalami pandemik ini 2 tahun ya, 2 tahun. jadi udah hampir 1 tahun lebih, tapi belum persis 2 tahun ya. Nah, ini yang harus, oh ya udah 2 tahun ya Enggak. dari 2020, nah 2 tahun. Nah ini kita sih berharap pandemi ini segera berakhir gitu dan perekonomian kita bisa berkembang dengan pulih dengan cepat gitu ya. Artinya dengan perekonomian yang pulih, semakin stabil, otomatis nanti bisa mendorong apa namanya pergerakan dari pembangunan infrastruktur itu kembali yang mungkin sempat mandek karena pandemik. Nah, kita berharap dengan itu nanti di infra syariah ini memiliki peluang atau prospek yang baik juga untuk dikembangkan. Artinya dengan perekonomian yang membaik, kebutuhan akan pembangunan infrastruktur juga diperlukan. Nah, ini juga memberikan pilihan bagi penyelenggara atau penyedia infrastruktur itu akan pendanaan yang bisa menggunakan salah satu produk di infra syariah ini menjadi alternatif sumber pendanaan bagi mereka. Dari sisi investornya pun, dengan sekarang semakin banyak orang sadar akan produk syariah, kita juga berharap mereka juga mencari-cari lagi nih pilihan-pilihan produk investasi syariah, termasuk nanti juga di infra syariah bisa dilirik oleh mereka. Seperti itu Mbak Aping. Waduh, Masya Allah nih Bu, pembahasannya seru banget. Ada beberapa juga nih Bu yang udah mulai menanyakan. Kalau gitu kita langsung langsung apa namanya jawabin ya Bu pertanyaan beberapa Baik. dari Sobat Pasar Modal Syariah. Nah ini ada pertanyaan dari sebentar tenggelam nih komennya. Nah ini ada pertanyaan dari Aditya Ramadan. Dia menanyakan apakah pembelian seperti obligasi atau apakah pembeliannya seperti obligasi atau sukuk, Bu? Kemudian ada periode tertentu nggak? Ataukah bisa diperjualbelikan? Ini untuk di infranya ya artinya. Betul, buat infranya, Bu. Nah, untuk investasi di Dinfra itu sama halnya dengan investasi di reksadana gitu. Jadi pembeliannya itu dalam bentuk unit penyertaan. Nah, kalau yang pertama kali terbit itu adalah unit penyertaannya sebesar 1.000. Jadi nanti pun model investasinya teman-teman di sini adalah mirip-mirip dengan investasi seperti di reksadana. Pergerakan keuntungannya apa itu adalah pergerakan dari apa namanya? Nilai dari unitnya itu unit penyertaan Dinfra Syari, unit Dinfra gitu ya, UP Dinfra. Nah, UPD kita istilahnya biasanya. Unit penyertaan Dinfra. Nah, ini nanti teman-teman ketika misalnya untung ya di saat ada apa namanya? Kenaikan dari nilai UP-nya tersebut seperti itu. Nah, kemudian nih Bu, ada lagi yang nanya, kalau untuk Dinfra di Pasar Modal Syariah ini, apakah sudah tersedia di platform investasi nih Bu?
Nah, kalau untuk yang di infra syariah sampai saat ini produknya belum ada seperti itu. Jadi, karena memang kita masih dalam tahap kajian, Mm-mm. kita pun juga sampai saat ini produknya belum ada, baru ada di infra yang konvensional. Cuman memang apa namanya? Selama ini dalam hal penerbitan di infra itu dimungkinkan ada melalui penawaran umum, ada juga yang tanpa melalui penawaran umum. Nah, kalau misalnya dia melalui penawaran umum, biasanya dia tercatat di bursa seperti itu. Jadi sementara kalau kalau misalnya dia apa namanya tidak melalui penawaran umum, nah itu biasanya adalah MI-nya melakukan penawaran tanpa tidak melalui bursa seperti itu. Jadi eh, nanti teman-teman bisa coba cari ya kalau kalau ingin tahu mau investasi di mana. Tapi yang jelas untuk yang di infra syariah sampai saat ini belum ada gitu. Kemudian nih Bu, kalau misalkan kriteria portofolionya nih Bu, apakah sudah dikaji untuk di infra syariah ini Bu? Nah, itu yang kemarin di cover dalam kajian kami. Jadi kalau Hmm. misalnya ketika dia melakukan investasi secara langsung, maka yang harus dipastikan adalah aspek syariah dari aset infrastruktur itu. Artinya proyek-proyeknya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah, ya kan? Kemudian kalau misalnya dia investasinya dalam bentuk tidak langsung di infranya, artinya tadi dia membeli efek ya, bisa berupa saham ataupun sukuk. Nah ini kalau di yang di infra syariah, pertama sahamnya itu adalah harus saham syariah, artinya perusahaan yang akan dibeli itu adalah sahamnya adalah saham syariah, itu yang harus diperhatikan karena sebagaimana juga reksadana yang lain, portofolio dari reksadana itu harus efek-efek yang merupakan efek syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hmm. Nah, untuk di infra syariah ini berarti sahamnya harus saham syariah. Kemudian ketika misalnya dalam bentuk apa nih selain saham berarti harus sukuk gitu kan. Kalau obligasi nggak bisa karena obligasi itu menggunakan apa namanya riba gitu kan ya. Sehingga untuk yang selain saham, maka dia menggunakan sukuk. Atau misalnya nanti kalau misalnya bukan sukuk, bisa jadi apa MTN, medium terms note, tapi yang syariah seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi kita bahas nih Bu, kalau misalkan di infra ini kan dia ciri khasnya itu penggunaan aset infrastruktur ya Bu, sebagai Betul. portofolionya. Nah nih Bu, kalau misalkan kayak, kan seperti yang kita ketahui kalau ada ibu kota baru nih Bu ya. Nah, apakah itu ibu kota baru itu tuh bisa dari di infra Bu? Nah, kalau kita bicara bisa atau tidak, tentunya bisa, karena itu masuk dalam kategori definisi aset infrastruktur, kalau bisa dan tidak. Cuma nanti kan tergantung pemerintah gitu kan, apakah pemerintah menggunakan pendanaan dari Dinfra atau tidak, karena ini adalah merupakan proyek dari pemerintah seperti itu. Nah, bisa jadi juga pemerintah, kalau misalnya, kalau kita bilang bisa atau tidak, bisa, karena itu masuk kategori. Nah, tinggal sekarang pemerintahnya mau pendanaan dari mana? Nah, itu Hmm. kuncinya di sana, gitu. Kuncinya di pemerintah ya Bu ya? Iya, di pemerintah mau pakai apa gitu kan? Betul, betul, Kalau betul. misalnya pemerintahnya sudah merasa udahlah anggaran udah cukup kok gitu kan, ya berarti dari APBN seperti itu. Nah, tapi kita belum tahu kan dari Betul, betul. Nah, nih Bu, kalau misalkan jika portofolionya tidak lagi memenuhi kriteria syariah, nah itu bagaimana tuh Bu? Nah, kalau berdasarkan kajian kami, tentunya itu juga kita treatment sama dengan reksadana yang lain, reksadana syariah yang lain, di mana ketika reksadana itu adalah reksadana syariah, ketika misalnya sahamnya tidak lagi syariah, artinya misalnya dia punya portofolio saham, kemudian dengan apa namanya penelaahan yang terbaru, OJK mengeluarkan des yang terbaru, oh ternyata saham itu keluar, maka harus dilakukan cleansing, yaitu ada Hmm. pembersihan. Saham yang nggak syariah lagi harus apa dijual, kemudian apa namanya dalam jangka waktu 10 hari kerja. Nah, untuk yang di infra ini tentunya nanti kami juga akan memperlakukan seperti itu, adanya proses cleansing. Cuman memang berapa lamanya ini kita belum sampai apa pada keputusan gitu karena memang kita belum sampai pada masuk pada pengaturannya seperti apa gitu. Tapi tentunya kita juga akan melakukan cleansing gitu. Kan bisa jadi
misal ada Dinfra yang berinvestasinya pada saham yang tidak listing di bursa, misalnya saham private gitu yang nggak go public. Nah itu nanti kan pastinya dalam hal cleansing itu tidak semudah kalau misalnya saham itu Hmm. listing ya. Kalau misalnya reksadana sekarang kan misalnya sahamnya nggak syariah kan tinggal jual lagi di bursa. Sementara kalau ini perusahaan yang private artinya dia nggak go public, yang ini pasti ada challenge-nya. Nah ini yang nanti perlu apa namanya pengaturan yang lebih detail terkait dengan ketika misalnya itu apakah sahamnya ini harus yang listing, apakah dimungkinkan juga yang tidak listing seperti itu. Wah, Masya Allah. Kita udah gak kerasa nih, Bu. Udah hampir 40 menit kita live bareng nih sore hari Waduh. ini. Dan kalau dilihat lagi nih udah nggak ada pertanyaan lagi nih Budien. Kalau misalnya, nah kalau oleh karena itu karena keterbatasan waktu juga nih, jadi mungkin kita sudahi dulu nih sesi tanya jawab dengan sobat pasar dari Syariah. Jadi sebelumnya nih aku mau ucapin terima kasih banyak nih buat Budien yang sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk live bersama Pasar Modal Syariah di segmen terbarunya Pasar Modal Syariah nih Bu, Bakwan. Bedah Bakwan. kajian, Udah nambah kenyang nih. wawasan. Udah kenyang Nah, makan bakwan ya? udah kenyang nih. Insya Allah dapat insightful juga nih dari Bu Din nih untuk sobat-sobat syariah yang nonton sore hari ini nih. Karena sudah berbagi banyak informasi juga nih ke sobat-sobat syariah. Semoga sobat yang menonton sore hari ini juga semakin nambah wawasan ya, Bu. Nah, Amin. kalau begitu Insyaallah. sebelum Budin berpamitan nih sama sobat-sobat syariah, ada closing statement nggak nih, Bu? Dari Bu, sok atau mangga? Baik, untuk sobat pasar modal syariah semua, mari kita terus bersemangat untuk membesarkan pasar modal syariah ini menjadi salah satu unsur penggerak ekonomi Indonesia. Karena tanpa kontribusi dari kita, baik itu sebagai investor kah, sebagai regulator kah, atau sebagai pelaku pasar kah, itu tidak akan terwujud pasar modal syariah yang kuat dan berdaya saing. Nah, kita berharap semua pihak, termasuk sobat-sobat pasar modal syariah, sekecil apapun kontribusi kita adalah insya Allah itu akan memberikan kemanfaatan bagi pasar modal syariah Indonesia. Dan pastinya juga memberikan kemanfaatan bagi ekonomi bangsa kita. Demikian. Terima Oh, kasih. aduh, Masya Allah. Oke deh, kalau begitu nih Bu, kita akhiri live-nya di sesi sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Budin. Salam untuk keluarga di rumah Sama-sama, ya, Bu. Mbak Aping. Terima Stay kasih safe. kesempatannya. Izin live Sama-sama, dulu Budin. ya. Izin live. Oke, stay safe, stay healthy ya, Bu. Mbak Aping juga. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Iya. Nah, terima kasih banyak juga nih untuk Sobat Pasar Syariah semuanya yang sudah menonton live hari ini. Dan untuk Sobat semua nih yang ketinggalan atau yang tadi baru bergabung di pertengahan live, nggak usah khawatir karena nanti akan di-save di IGTV. Jadi, Sobat semua bisa menonton ulang di situ ya. Dan jangan lupa juga nih untuk Sobat semua yang mau belajar mengenai investasi atau misalkan tidak mau kejebak dengan investasi bodong, kalian juga bisa loh cek dan mampir ke website-nya Pasar Modal Syariah atau cek di highlight-nya Pasar Modal Syariah ya. Nah, terakhir nih, jangan lupa juga untuk selalu tontonin live IG Pasar Modal Syariah di setiap hari Jumat jam 4 jam 4 sore waktu Indonesia Barat, pastinya dengan narasumber yang keren-keren juga nih Sob. Oke deh, kalau gitu aku Aping izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.